Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Togi, Putra Prasetya Simanjuntak dan NRP 50241063 dari Seismologi kelas B. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membuat final project seismologi dengan tujuan memperkenalkan konsep-konsep dasar seismologi berdasarkan hasil yang telah saya pahami selama eh, mengampu mata kuliah seismologi. Oke, bentar. Nggak bisa di next. Oke, untuk outline-nya sendiri, ini ada pendahuluan, konsep dasar getaran, gelombang, elastisitas, terus sumber gempa bumi, penjelaran gelombang gempa, instrumentasi dan akuisisi data seismik, lokasi epicenter gempa, magnitudo, intensitas dan gelombang gempa, dan yang terakhir mekanisme fokus atau focal mechanism gempa. Next, untuk apa itu seismologi? Secara KBBI, seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi dan gelombang yang dihasilkannya. Untuk secara teknis, eh, seismologi adalah eh, cabang geofisika atau kita sebagai mahasiswa teknik geofisika itu mempelajari perambatan gelombang melalui interior bumi baik dari sumber alami, yakni gempa maupun buatan, yakni ledakan atau dari industri. Nah, gelombang yang dihasilkan eh, untuk dari gempa bumi maupun oleh aktivitas manusia juga seperti ledakan atau kegiatan industri seperti yang dijelaskan pada definisi secara teknis. Nah, kayak untuk gambarnya di sini ada eh, lempeng kontinen sama oceanic plate. Kurang lebih seperti itu secara umumnya. Oke, untuk bab pendahuluan, dijelaskan kembali apa itu seismologi, meliputi berbagai aspek, yakni sumber utamanya yaitu gempa bumi atau source-nya earthquake. Nah, eh, perambatannya itu meliputi dari mekanisme fokus, yakni mengapa patahan bergerak, ya lalu analisis momen seismik dan juga tensor tegangan dan geometri patahan. Nah, untuk analisis fisika gempanya itu meliputi fisika batuan, gesekan, dan propagasi retakan. Untuk jenis sumbernya, yakni gempa-gempa selain tektonik juga ada terdapat gempa vulkanik, gempa runtuhan, gempa eksplosif, dan juga gempa terinduksi. Untuk eh, aspek kedua yaitu perambatan gelombang seismik atau seismic wave propagation, meliputi teori dasar gelombang elastis, gelombang yang menjelaskan bagaimana gelombang berinteraksi dengan struktur interior bumi serta fenomena, fenomena atenuasi atau pelemahan energi gelombang. Oke, untuk nextnya eh, lingkupnya ini yang seperti dijelaskan sebelumnya itu meliputi mekanisme fokus, fisika gempa, terus ada momen eh, ada jenis sumbernya, terus juga untuk eh, perambatan gelombang itu terdapat teori gelombang elastis, terus juga struktur bumi interior, atenuasi, terus yang ketiga ada instrumentasi dan rekaman seismik itu meliputi seismometer atau seismograf, terus juga ada jaringan seismik dan pengolahan sinyal. Nah, ini untuk analisis datanya itu kurang lebih ada akuisisinya itu meliputi pre-processing seperti filtering dan deconvolution, terus juga ada ya ini penentuan lokasi dan waktu gempa, penentuan magnitud,
tomografi seismik, dan studi refleksi dan refraksi. Nah, untuk studi refleksi dan refraksi ini bisa dijelaskan juga kayak saat processing seperti picking arrival time untuk refraksi, terus juga inversi untuk lokal dan mekanismenya seperti apa. Lalu outputnya berupa interpretasi geologi. Nah, terus untuk bahaya seismik dan rekayasa kegempaan itu seperti pemetaan bahaya seismik, rekayasa kegempaan, dan juga perencanaan tanggap darurat. Nah, ini salah satunya juga seismologi terapan untuk eksplorasi minyak, gas, dan mineral. Lalu studi kerak bumi dangkal, pemantauan gunung api, pemantauan ledakan nuklir, dan juga seismologi planet. Nah, gempa bumi ini terinduksi dan dipicu. Nah, buat penjelasannya sendiri, untuk sejarah singkatnya seperti ini. Eh, Ya, kurang lebih di 132 Masehi ditemukan seismokop pertama oleh tokoh Zhang Heng dari Tiongkok yang kemudian pada sampailah di 2002 untuk eh, deteksi slow slip event itu ditemukan di Selandia Baru. Lalu peran apa aja sih dalam teknik geofisika dan mitigasi bencana, yakni untuk sebagai fondasi teknik geofisika, mitigasi bencana, aplikasi terintegrasi, dan sebagai perkembangan meliputi tantangan dan juga inovasi apa yang bisa dikembangkan di masa depan. Nah, hubungannya di seismologi dengan ilmu-ilmu cabang lain di geologi, khususnya di geofisika, itu salah satunya dengan salah diantaranya dengan geologi, yakni untuk membaca cerita bumi. Cerita bumi yang dimaksud adalah untuk mendeteksi keadaan subsurface itu seperti apa dari gelombang dan juga batuan. Lalu untuk integrasi dengan fisikanya, ya sebagai fondasi untuk teoritis gelombang dan material apa aja yang ada di perlapisan bumi. Untuk aplikasinya dengan teknik sipil, biasanya untuk mitigasi eh, dari ancaman ke rekayasa tangguh. Itu biasanya bisa juga seperti geoteknik dan sebagainya. Untuk bab 2 getaran gelombang dan elastisitas. Nah, ditemukan bahwasannya getaran harmonik sederhana ini meliputi amplitude, yakni simpangan terjauh yang dicapai oleh benda bergetar, lalu ada periode merupakan jumlah gerakan yang dibutuhkan dalam satu eh, siklus getaran penuh, dan satuannya adalah detik. Lalu frekuensi adalah jumlah siklus getarannya yang terjadi dalam satu detik. Jadi perbedaan frekuensi dan dengan periode merupakan tegak lurus. Jadi nilainya akan selalu satu per T ataupun satu per F. Nah, untuk satuannya frekuensi itu adalah Hertz. Lalu untuk omega itu merupakan kecepatan sudut yang melingkar. Untuk kasus sudut yang melingkar itu kecepatan sudutnya 2πf. Oke, untuk konsep tegangan atau regangan itu pertama ada tegangan atau stres, biasa dinilai dengan tau. Itu merupakan ukuran gaya internal yang bekerja per satuan luas penampang dengan didefinisikan rumusnya F per A atau gaya per luas penampang. Lalu regangan adalah ukuran deformasi eh, yang menjelaskan eh, seberapa batas elastis dan plastis yang dialami akibat tegangan. Didefinisikan sebagai delta L per LO. Lalu ada hukum Hooke dan hukum elastisitas. Hukum Hooke menyatakan bahwa dalam batas elastisitas, tegangan yang dialami suatu material berbanding lurus dengan regangannya.
Jadi dinilai bahwa tegangan dan regangan itu selalu berbanding lurus. Dan secara matematis, hukum ini ditulis sebagai tahu sama dengan E per E kecil. E besar ini dinilai sebagai modulus Young. Jadi untuk mengaitkan terkait perilaku batuan, kenapa batuannya tiap batuan itu memiliki modulus yang berbeda dan sehingga dapat menganalisis parameter seberapa memengaruhi terhadap kecepatan gelombang. Nah, untuk gelombang yang biasa dikenal di sini, gelombang elastik, itu terbagi menjadi dua. Dan untuk yang pertama adalah body wave dan juga lalu ada surface wave. Nah, untuk tiap tipenya itu kemudian terbagi lagi menjadi dua. Kurang lebihnya untuk gelombang P merupakan gelombang longitudinal atau biasa disebut sebagai gelombang kompresional. Dan gelombang S merupakan transversal atau biasanya juga sebagai gelombang shear. Nah, untuk yang gelombang permukaan itu eh, ada gelombang low, gerakannya itu transversal dan juga pergerakannya horizontal. Dan untuk relay itu pergerakannya membentuk sebuah lintasan elips terbalik di permukaan. Nah, kecepatan gelombang seismik pada berbagai material bumi. Kecepatan gelombang seismik itu sangat dipengaruhi dengan sifat elastisitas material. Nah, kecepatan gelombang seismik meningkat seiring dengan peningkatan kekakuan atau modulus elastisitas yang sebelumnya sudah dijelaskan dan penurunan massa jenis material. Dan di dalam bumi, eh, itu kecepatan gelombang P itu dinilai dan gelombang es umumnya meningkat seiring dengan kedalaman karena tekanan yang tinggi membuat batuan jadi lebih padat dan kaku. Oke, sebelum jauh-jauh ke situ, untuk rumusnya sendiri dari rumus gelombang P itu sama dengan akar K kali G, di mana G-nya itu adalah shear modulus per densitas. Atau biasanya eh, untuk gelombang Vs itu G per P. Nah, oke, selanjutnya ke hukum Snellius atau biasanya dikenal hukum pembiasan. Nah, di sini didefinisikan bahwa hukum Snellius itu eh, terjadi ketika gelombang merambat dari satu medium ke medium lain dengan sifat elastisitas yang berbeda. Nah, kemudian gelombang tersebut dapat mengalami pembiasan atau refraksi yaitu perubahan arah rambat. Fenomena ini diatur oleh hukum Snellius. Oke, untuk rumusnya sendiri yang biasa diketahui secara umum adalah sin theta per V1, oh maaf, sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Artinya apa? Nilai dari sudut datang akan sama eh, dengan eh, sudut datang maka akan sama dengan sudut yang keluar. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kayak contohnya di batas sedimen batuan dasar itu pasti nanti akan men- bisa mendefinisikan bagaimana sudut kritis dan menghasilkan gelombang yang terpantul. Oke, untuk bab 3 sumber gempa bumi. Ini mengenalkan terkait teori elastic rebound, di mana teori ini menjelaskan gempa bumi sebagai pelepasan energi yang terakumulasi akibat pergerakan lempeng tektonik yang bentuk sesar. Ketika tegangan terkumpul, melebihi kekuatan batuan, batuan akan pecah atau menyebabkan fracture, sehingga menghasilkan gempa. Nah, untuk jenis-jenis eh, di sini tuh bisa dianggap sebagai ini kan ada elastic rebound sama release. Jadi ini juga dapat menjelaskan
bahwa hmm, energi itu mampu menghempaskan gelombang sehingga menyebabkan keretakan pada struktur lapisan bumi. Oke, untuk jenis-jenis gempa terbagi menjadi eh, beberapa yang seperti sudah disebutkan, yakni ada 4. Untuk jenis gempa tektonik itu akibat lempeng tektonik seperti subduksi atau pemisahan lempeng. Untuk vulkanik itu terjadi tra- terjadi akibat aktivitas magma di dalam gunung berapi. Terus juga ada gempa runtuhan akibat biasanya eksplorasi mineral atau tambang umumnya biasanya menggunakan dinamit. Nah, itu mampu menyebabkan gempa eh, yang terakumulasi akibat sumber buatan. Lalu gempa induksi juga sama seperti yang lain, yakni disebabkan oleh aktivitas manusia, yakni seperti fracking, lalu pembangunan bendungan, dan juga ekstraksi mineral. Nah, kemudian seismitas gelombang, yakni gempa bumi sering terjadi di zona lempeng tektonik seperti cincin api Pasifik. Sebagaimana dijelaskan bahwa di Indonesia itu merupakan daerah Ring of Fire. Sehingga aktivitas gempa buminya juga sangat bervariasi dan eh, ada pada batas lempeng konvergen, transfer, dan divergen. Lalu bab 4 penjelaran gelombang gempa. Nah, penjelaran gelombang gempa seperti yang disebutkan terbagi menjadi dua, yaitu body wave dan surface wave. Di mana gelombang P adalah gelombang kompresional yang tadi sudah saya sebutkan, yang sistematisnya bergerak melalui material dan kemudian mengubah volume materialnya. Lalu untuk gelombang S adalah gelombang geser yang hanya bisa merambat melalui material padat dan mengubah bentuk material. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya eh, gelombang P tidak mampu, sorry, gelombang S tidak mampu melewati cairan atau fluida karena eh, hubungannya dengan modulus tadi. Untuk refleksi dan transmisi itu eh, ketika gelombang gempa mencapai batas antara dua medium, sebagian energi akan dipantulkan membentuk refleksi dan sebagainya diteruskan transmisi. Nah, koefisien transmisi, koefisien refleksi dan transmisi bergantung pada perbedaan impedansi akustik antara kedua medium. Nah, rumus yang mendasari impedansi akustik adalah Z sama dengan eh, rho kali gravitasi, di mana ketika kecepatannya semakin besar atau densitasnya semakin besar itu akan menyebabkan nilai yang semakin besar pada eh, impedansi akustiknya. Sebagaimana impedansi akustik didefinisikan sebagai kemampuan meloloskan batuan, seberapa mampu batuan meloloskan gelombang. Nah, untuk koefisien refleksi itu adalah eh, amplitudo yang dikembalikan ke permukaan yang terhitung dari eh, batas lapisan yang dinilai sebagai R sama dengan Z2 min Z1 per Z2 tambah S1. Nah, kemudian terdapat juga atenuasi, yaitu penurunan energi gelombang seismik seiring dengan jarak tempuh gelombang. Nah, ini disebabkan karenanya gelombang memiliki energi, sehingga ketika gelombang eh, menempuh kedalaman tertentu, itu akan menguras energi. Dan ketika energinya habis, maka terdapat batasan tertentu seberapa jauh gelombang dapat menyerap atau mendefinisikan suatu lapisan pada struktur batuan. Terus juga ada dispersi, yakni kecepatan gelombang permukaan yang bergantung pada frekuensinya. Nah, gelombang yang berfrekuensi tinggi lebih cepat dan memiliki penetrasi yang lebih dangkal. Karena
sangat membutuhkan energi sehingga hanya mampu memberikan resolusi yang tinggi pada lapisan dangkal. Nah, untuk bab 5 instrumentasi dan akuisisi data seismik. Nah, untuk instrumentasi yang biasa dilakukan yakni menggunakan seismometer untuk mengukur gerakan tanah dengan prinsip inersia, di mana massa bergerak relatif terhadap bingkai seismometer saat terjadi getaran. Nah, ini kalau dilihat dari sini eh, terdapat pegas sebagai acuan untuk mengukur parameter eh, seismik yang dinilai dalam seismograf. Oke, ini untuk jenis seismometer itu ada short period, di mana merekam gelombang dengan frekuensi tinggi. Nah, ini untuk cocok dan aplikasinya untuk eh, short period itu sangat cocok untuk gempa lokal. Untuk broadband itu merekam gelombang dengan frekuensi yang sangat luas. Jadi cocok untuk gempa jarak jauh. Sedangkan IMS itu dia bentuknya kecil, nah, namun biayanya juga terjangkau dan cocok untuk skala percobaan. Untuk strong motion itu merekam getaran tanah yang sangat kuat. Nah, ini cocok untuk gempa yang skalanya besar. Nah, ini sistem akuisisi datanya. Ini ada data yang diterima oleh seismometer dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh sistem akuisisi data dengan pengiriman secara real time. Nah, untuk sistemnya ini di sini ada ADC, terus ada menilai sampling rate, terus sepertinya itu sudah cukup. Nah, untuk lokasi info center gempa itu ditentukan dengan perbedaan waktu gelombang P dan gelombang S di beberapa stasiun seismik. Nah, untuk metode lingkaran menggambarkan jarak ke epicenter sebagai lingkaran yang bertemu pada titik epicenter. Metode Geiger menggunakan pendekatan inversi linear untuk menghitung lokasi epicenter dan waktu kejadian gempa secara akurat. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk model kemudian untuk model kecepatan itu menghitung dengan meningkatkan akurasi lokasi epicenter terutama dalam gempa atau wilayah dengan geometri geologi yang kompleks. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk aplikasi eh, yang menerjemahkan model one dimension dan tiga dimension. Nah, ini untuk magnitude skalanya adalah Richter. Untuk gelombang seismik amplitudo yang maksimum. Dan juga ada momen seismik MW itu mengukur total energi yang dilepaskan dalam gempa dengan dan akurat untuk gempa yang besar. Lalu ada skala intensitas itu menggunakan MMI atau biasanya Modified Mercalli Intensity itu untuk mengukur dampak gempa terhadap manusia dan bangunan. Dan IMS itu untuk dampak di permukaan sebagai contohnya pada berbagai jenis bangunan. Nah, hubungannya magnetod dengan energi adalah, nah, magnetod itu kan berhubungan dengan logaritmik dan energi yang dilepaskan, sehingga kenaikan satu angka magnetud mewakili peningkatan 32 kali lipat energi. Di sini ada skala-skalanya sebagaimana dijelaskan dalam tabel. Nah, masuk ke bab 8, yakni vokal mekanisme gempa. Nah, geometri sesarnya itu ada deep strike dan rake, di mana strike ini adalah kepenerusan bidang sesar yang dinilai sebagai orientasi horizontal, lalu deep adalah 90 derajat dari strike atau sudut kemiringan bidang sesar. Nah, untuk rake ini adalah sudut pergeseran pada bidang sesar. Nah, dijelaskan juga di sini untuk menentukan net slip itu dinilai dari mencari eh, jarak eh, di antara strike slip dan juga deep slip. Oke, ini untuk diagram beach ball.
eh, ini ada gambar untuk yang dari sisi atas dan juga sisi samping. Nah, untuk menilai arahnya seperti yang digambar sebelah kiri, ini meliputi penjelasan sinistral dan distral. Oke, untuk distral itu kalau dilihat dari sudut pandangnya, kita harus tahu juga bagaimana geologi regionalnya. Namun ketika kita sudah memposisikan diri dengan geologi regional, kita tinggal melihat pergeserannya itu menjauh pada bagian kanannya itu menjauhi kita atau eh, mendekati ke arah kita. Jika mendekati maka dinilai sebagai distral dan jika menjauhi dinilai sebagai sinistral. Nah, ini untuk bentuk-bentuk lainnya ada strike slip yaitu sesar geser, terus ada normal itu ada eh, sesar turun, terus ada reverse sesar naik. Lalu ada oblik yaitu sesar naik atau turun atau juga geser kanan dan geser kiri. Nah, untuk membedakannya biasanya di oblik reverse ini eh, dia akan memiliki dua nilai yang berbeda. Untuk gambar yang sebelah kanan juga kurang lebih sama. Oke, untuk tensor momen seismik di sini dijelaskan tau satu, tau 2 dan tau 3-nya seperti apa sesuai yang digambar. Nah, eh, untuk deskripsi matematisnya ini yang geser murni disebut sebagai DC dan non gesernya sebagai CLVD dan ISO. Nah, ini kalau dari gambar penjelasannya kurang lebih seperti ini. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.